Haleluya. Silakan duduk. Ada nggak tadi yang niat, nggak usah datanglah hujan. Coba. Nggak ada ya. Kalaupun hari ini hujan deras kita ada di tempat ini, kita sama-sama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Hari Minggu, hari di mana Tuhan Yesus bangkit. Itu sebabnya orang-orang Kristen Perjanjian Baru tidak lagi beribadah secara khusus di hari Sabtu, tapi kita beribadah di hari Minggu karena hari Minggu adalah peringatan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara antusias hari ini, amin. Dalam ibadah peringatan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, hari Jumat yang lalu dalam ibadah pasca kematian Tuhan Yesus, saya menyampaikan tentang from greatest gift to unshakable faith, dari hadiah yang terbesar, dari karya terbesar menuju kepada iman yang tak tergoncangkan. Maka judul firman Tuhan hari ini, from greatest resurrection to unshakable hope, dari kebangkitan yang terbesar menuju kepada pengharapan yang tak tergoncangkan. Apa harapan saudara hari ini datang beribadah? Boleh kasih tahu saya apa harapannya? Sentuhan dari Tuhan, jamahan dari Tuhan, puji Tuhan. Apalagi harapan saudara hari ini? Dapat uang 1 miliar jatuh dari langit? Amin. Ada lagi harapan yang lain? Ya Pak, kesembuhan daripada Tuhan dari sakit penyakit. Apalagi harapan kita? Pemulihan keluarga. Apalagi harapan saudara? Mobil baru. Apalagi? Kita punya banyak harapan, tapi harapan kita di dalam Kristus tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Bilang ke sebelahnya, Tuhan Yesus bangkit, harapan kita tidak sia-sia. Setiap orang di dunia ini punya harapan, tapi tidak semua harapan itu bisa diandalkan. Kita punya orang-orang yang kita harapkan, tapi tak juga semua orang yang kita harapkan bisa diandalkan. Bahkan ada yang namanya harapan palsu. Ada juga orang yang suka memberi harapan palsu. Disebutlah dia PHP, pemberi harapan palsu. Tapi Yesus kita bukan tukang PHP. Bilang ke sebelahnya, Yesusku bukan tukang PHP. Yesus bukan pemberi harapan palsu, katakan amin. Di dalam Kristus dan oleh karena kuasa kebangkitannya, kita punya harapan yang pasti. Harapan di dunia ini bisa palsu, ada harapan yang mudah goyah, digoncang oleh badai kehidupan ini. Tapi harapan kepada Kristus adalah harapan yang tak tergoncangkan. Kenapa? Karena harapan ini bersumber kepada kemenangan terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah dunia. Apa kemenangan itu? Kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada banyak orang yang sudah bangkit sebelum Yesus mengalami kebangkitan dari kematian. Perjanjian Lama mencatat beberapa cerita kebangkitan. Ada seorang anak yang dibangkitkan oleh Nabi Elia, anak dari janda Sarfat. Nabi Elisa membangkitkan anak dari perempuan Sunem. Ada juga orang yang bangkit ketika mayatnya menyentuh tulang-tulang Elisa. Di dalam perjanjian baru ada putri Yairus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ada pemuda dari kota Nain, anak tunggal dari ibunya yang sudah janda, juga dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Juga Lazarus, saudara dari Marta dan Maria,
dibangkitkan Tuhan Yesus. Tapi semua kebangkitan itu bukan merupakan kebangkitan yang permanen, bukan merupakan kebangkitan yang kekal. Kenapa? Karena semua orang yang sudah bangkit itu akhirnya mati kembali. Tapi Yesus Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang bangkit, yang hidup selama-lamanya, mengalahkan kematian. Itu sebabnya Alkitab mengatakan dialah yang sulung di antara orang-orang yang sudah bangkit dari kematian. Dan karena kuasa kebangkitannya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan mempunyai pengharapan. Dan pengharapan itu adalah unshakable hope. Pengharapan yang tak tergoncangkan. Itu seperti sebuah pohon yang kokoh, yang walaupun digoncang-goncang, ditiup angin, datang badai, tetap kokoh berdiri. Kenapa? Karena Yesusku bangkit. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang pertama. Dan di bagian yang pertama ini, bagian awal ini saya akan membawa kita semua untuk membaca ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus kita sudah bangkit, membawa kita kepada satu hidup yang penuh dengan pengharapan. Dan pengharapan itu adalah pengharapan akan hidup yang baru. Kebangkitan Tuhan Yesus bukan hanya mengubah sejarah dunia, tapi kebangkitan Tuhan Yesus mengubah hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Ayat ini mengatakan bahwa orang-orang yang mempercayai kuasa kebangkitan Kristus telah dilahirkan kembali. Diberikan hidup yang baru, diberikan identitas yang baru, dan kita disebut sebagai ciptaan yang baru. Apa yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit bagiku dan bagimu saudara, kita boleh mengharapkan perubahan di dalam kehidupan kita. Karena kuasa kebangkitannya, kita boleh mengharapkan bahwa hidup kita, cara hidup kita, kualitas kehidupan kita tidak akan pernah sama lagi seperti yang dulu. Ada orang-orang yang hidupnya terikat oleh dosa, hiduplah dalam kuasa kebangkitan Kristus. Dan kuasa kebangkitan Kristus itu yang membuat kita mampu untuk mengalahkan dosa. Kalau saya gambarkan manusia berdosa sebagai seekor babi yang suka berkubang, saya nggak bilang saudara babi. Semua di sini ganteng-ganteng, cantik-cantik. Tapi kalau saya ibaratkan orang berdosa itu seperti seekor babi yang suka berkubang. Dia lihat lumpur, dia akan mandi lumpur. Dia lihat kubangan, dia akan lari ke sana berkubang sekalipun dia sudah mandi. Sekalipun dia sudah dikasih sampo paling mahal, sekalipun tubuhnya sudah disemprot parfum. Ada enggak di sini yang beternak babi lalu babinya di make up, dihias, kasih eyeshadow, eyeliner, blush on, apa lagi, lipstick, mana moncong, oh gitu ya, dikasih lipstick. Ini sekalipun babi sudah cantik,
sudah dirias, tapi begitu lihat kubangan, dia akan berkubang. Tapi ayat ini berkata, kuasa kebangkitan Kristus akan melahirkan kita baru. Saudara ngerti enggak apa maksudnya lahir baru? Sebab ini satu istilah yang tadinya istilah yang asing bahkan bagi seorang pengajar Taurat seperti Nikodemus. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa masuk kerajaan Allah. Lalu Nikodemus bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana mungkin saya lahir kembali? Apakah mungkin aku yang sudah tua ini masuk ke dalam rahim ibuku untuk dilahirkan kembali? Tuhan Yesus berkata, kalau engkau tidak lahir dari air dan roh, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Apa maksudnya dilahirkan kembali? Bukan berarti kita masuk ke dalam rahim ibu kita. Lahir kembali itu berarti diubah menjadi sesuatu yang baru, yang berbeda dari sebelumnya. Seekor babi dia berkubang. Tapi seandainya kemudian babi itu dioperasi, lalu gen kromosom yang menyebabkan dia suka berkubang direkayasa, diubah, atau gen itu dibuang, maka muncullah, terlahirlah, terciptalah seekor babi yang lihat kubangan, dia berkata, cuy, tidak laku, ini bukan dunia saya lagi, ini bukan hidup saya lagi. Sehingga babi itu menjadi babi baru yang tidak lagi suka berkubang. Babi aslinya suka berkubang, tetapi sesudah dia dioperasi, dia tidak suka lagi berkubang. Babinya masih sama, tapi karakternya, ciri kehidupannya, kesukaannya, hobinya sudah berubah. Itu yang dimaksud Alkitab sebagai orang yang lahir baru. Dulu kita suka bohong, sekarang gak suka bohong lagi. Kita memakai mulut kita untuk memperkatakan hal-hal yang benar. Dulu kita suka mencuri, sekarang tidak mencuri lagi. Rasul Paulus berkata sekarang dia bekerja keras supaya dia bisa memberi. Dulu mulut kita suka membuli, sekarang gak membuli lagi. Justru mulut dipakai untuk memberkati. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit bagi kita, kita akan berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk mengubah hidup kita, untuk mengubah karakter kita, untuk mengubah sifat-sifat kita yang buruk. Dan sering sekali kita mendapati kita gagal. Tapi seberapa saudara yang rindu hidupnya berubah, rindu karakternya berubah. Rindu jadi suami yang mampu lemah lembut, tadinya kasar. Rindu jadi istri yang bisa tunduk kepada suami, tadinya suka melawan. Rindu pernikahan dilahirkan kembali dari yang suka berkelahi, bertengkar setiap hari, menjadi pernikahan yang sehat, yang harmonis dan bahagia. Rindu berubah dari orang yang gampang emosi, naik tensi, menjadi orang yang panjang sabar, orang yang mampu meletakkan dirinya jauh dari kemarahannya. Kalau kita hidup di dalam kuasa kebangkitan Yesus, maka harapan untuk hidup berubah itu suatu keniscayaan, sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Jadi kebangkitan Yesus adalah satu peristiwa yang menghadirkan kuasa untuk memberikan kita hidup yang baru, hidup yang tidak lagi dikuasai oleh dosa. Seperti sebuah biji yang ditanam dalam tanah. Dari luar dia terlihat mati, tetapi di dalam tanah sebenarnya kehidupan yang baru tumbuh, bibit yang baru tumbuh. Dan ketika musim semi datang, biji itu kemudian menembus tanah, mengeluarkan tunasnya, bertransformasi menjadi tanaman yang hidup dalam kualitas yang baru. Apakah selama ini beberapa di antara kita terus dibayangi oleh hidup yang lama? Kita ingin melawan, tapi kita kalah terus.
Kita berusaha untuk gak suka gosip, tapi kok bawaannya mau gosip terus, pengen berubah, tapi gak mampu. Hari ini hiduplah di dalam kuasa kebangkitan Yesus. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku percaya Engkau sudah bangkit dan mengalahkan maut. Dan karena Engkau sudah bangkit dan mengalahkan maut, aku pun anakmu diberi kuasa yang sama untuk mengalahkan dosa melalui kuasa kebangkitanmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Bahkan kita lebih dari orang-orang yang menang. Itu ayat yang kemarin kita baca di dalam ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua, kita akan membaca ayat yang keempat bersama-sama. 3 ya, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Hal yang kedua, kebangkitan Yesus memberikan kita suatu pengharapan akan aset, akan harta, akan warisan yang kekal adanya. Kita tahu bersama saudara yang dikasihi Tuhan bahwa harta yang di dunia ini bisa rusak. Harta yang kita miliki bisa dicuri, bisa hilang, bisa berubah bentuk karena terbakar, karena bencana dan lain sebagainya. Tetapi Petrus menyatakan bahwa kita telah dijanjikan menjadi ahli waris surgawi. Kita tidak hanya dijanjikan harta yang biasa, tapi kita dijanjikan warisan yang kekal, yang tidak akan dirusakkan oleh apapun. Itu sebabnya saya sebagai hamba Tuhan, kami suami istri, kami lebih suka untuk mengumpulkan harta di surga sebagai investasi kami ketimbang berinvestasi di dunia ini. Saudara berinvestasi di dunia, contoh main saham. Dalam satu hari nasibmu bisa berputar. Dari orang kaya jadi orang yang melarat. Ada seorang teman hamba Tuhan yang cerita sama saya. Dia ditemui oleh keluarganya dari jauh, yang sudah lama gak jumpa, ngobrol-ngobrol. Pendeta ini pikir bahwa keluarganya ini masih kaya raya. Tapi ternyata sudah hidup di rumah yang kumuh, kontrakan. Dari punya mobil mewah, punya rumah mewah, hidup di rumah yang kumuh, itu pun ngontrak. Hanya dalam kurun waktu 1 malam. Dia main saham, jatuh, bangkrut dia. Kita investasi di dunia, menabung di dunia perlu. Menabung untuk apa? Untuk hari depan. Tapi saya mau katakan, tabungan di dunia pun tidak pasti menjamin masa depan kita. Siapa yang tahu BRI tidak akan pilot? Siapa yang tahu tempat saudara untuk menyimpan uang tidak akan pilot? Walaupun katanya dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, siapa yang tahu negara ini satu ketika tidak akan bangkrut? Krisis moneter sudah membuktikan 98, banyak yang bangkrut, banyak bank yang tutup, banyak dana nasabah yang tidak kembali. Orang-orang menyimpan uangnya di bank, tidak salah, tapi jangan berharap kepada harta yang saudara simpan di bank.
Jangan harap kepada harta uang 1 miliar yang kau simpan di lemarimu. Bisa tiba-tiba terjadi kebakaran lalu semuanya ludes, habis terbakar. Dan pengharapan kita di dalam Kristus akan kuasa kebangkitannya menjadikan kita ahli waris, sehingga kita berhak mewarisi kekayaan sorga. Saya sudah pernah menceritakan berkhotbah tentang bagaimana indahnya sorga itu, langit dan bumi yang baru itu, bagaimana indahnya kota Yerusalem baru itu, dan segala yang disediakan Allah bagi orang-orang percaya, itu adalah harta di sorga yang tidak akan rusak, tidak akan tercemar, yang nilainya tidak akan hilang oleh inflasi, tidak akan berkurang oleh inflasi, sesuatu yang sifatnya kekal adanya. Itu sebabnya bagiku bodohlah orang yang terlalu suka mengumpulkan harta di bumi. Sekali lagi, perlu menabung. Perlu menabung. Bagian dari menghargai berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagian dari tata kelola keuangan, tata kelola berkat Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Tapi janganlah jadi orang yang terlalu suka menumpuk-numpuk harta di dunia supaya engkau kaya di dunia ini. Sekali lagi saudara yang dikasih Tuhan, kekayaan di dunia ini sebentar saja akan lenyap. Dalam satu malam bisa habis seketika. Orang yang bangkrut itu tidak butuh waktu lama. Satu malam bisa bangkrut. Satu malam bisa yang miliarder jadi gembel. Cukup satu malam, tidak perlu waktu lama. Itu sebabnya kalaupun saudara merasa tidak punya apa-apa di dunia, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Oh, bukan berarti orang kaya nggak berbahagia. Kaya tapi dia tahu bahwa kekayaannya itu bukan jaminan. Banyak uang tapi dia tahu uangnya itu tidak bisa diharapkan. Berbahagialah orang-orang yang hatinya miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Karena merekalah yang akan mewarisi harta di sorga. Jadi jangan fokuskan hidup kita kepada investasi yang ada di dunia ini. Jangan kejar-kejar harta dunia yang bersifat sementara. Kejarlah hal-hal yang bernilai kekal. Dan kita akan mampu melakukannya kalau kita menghidupi kuasa kebangkitan Yesus. Bahkan raja sehebat Alexander Agung, the Great Alexander, memberi pesan kepada perwira-perwiranya sebelum dia mati. Sebab waktu itu dia sakit-sakitan. Dia adalah seorang raja Yunani yang menaklukkan hampir seluruh dunia di bawah kekuasaannya. Itu sebabnya Alexander ini adalah jalan yang kemudian merintis secara politik. Dialah yang merintis untuk kemudian Mesias hadir di dunia. Sebab kemudian dunia harus lebih dulu disatukan secara politik dan secara bahasa. Siapa yang mempersatukannya? Seorang raja dari Yunani yang bernama Alexander Agung. Bisa bayangkan betapa hebatnya, betapa kuatnya dia, dan betapa banyaknya hartanya. Tapi sebelum dia mati, dia pesan 3 hal kepada perwira-perwiranya. Dia berkata, kalau aku mati, biarlah seluruh dokter-dokter, tabib-tabib yang kenamaan dan terkenal di kerajaan ini, biarkan mereka yang mengusung peti mayatku, supaya orang tahu betapapun hebatnya ilmu para dokter itu, mereka tidak bisa mencegah kematian datang menghampiriku. Hal yang kedua, biarlah seluruh harta yang sudah kuperoleh selama ini, taburkanlah itu di jalan dari istanaku menuju kepada kuburanku. Dan permintaan yang ketiga, buatlah lubang di sisi kanan dan di sisi kiri peti matiku, dan keluarkanlah kedua tanganku di sisi kiri, di lubang kiri dan di lubang kanan,
supaya orang-orang tahu aku datang dengan telanjang tidak membawa apa-apa, aku mati pun dengan telanjang tidak membawa apa-apa. Kalau Yesus tidak bangkit, maka kita nggak tahu gimana caranya membuat harta kita abadi. Itu maksud saya. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada cara untuk membuat harta kita abadi. Enggak ada cara untuk membuat kekayaan kita kekal. Kenapa? Karena sekalipun kita sudah mengumpulkan banyak di dalam hidup kita, toh kita mati hanya pakai jas, setelan, sepatu. Kalaupun ada orang yang mau kasih cincin di tangan kita, jangan-jangan sebelum peti ditutup, cincinnya diambil. Jadi semua yang saudara usahakan ketika engkau hidup akan habis lenyap, tidak akan saudara bawa ketika engkau meninggal. Tapi karena Yesus bangkit, ada cara untuk membuat harta, kekayaan menjadi kekal adanya. Yesus berkata, simpanlah hartamu di sorga. Saya nggak menjelaskan itu secara lebih detail, bukan itu topik pembahasan hari ini. Tapi karena Yesus bangkit, kita percaya kita pun bangkit, maka apa yang kita sudah simpan dalam kekekalan, kelak akan kita miliki kembali. Makanya bilang ke sebelahnya, jangan jadi orang bodoh, bilang. Orang yang terlalu kejar-kejar harta dunia adalah orang bodoh. Kenapa? Mati, habis, nggak bawa apa-apa. Kumpulkanlah hartamu di sorga. Hal yang ketiga, ayat yang kelima, ayat yang keenam, dan ayat yang ketujuh kita baca bersama. 3, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Pengharapan yang ketiga karena kebangkitan Kristus adalah pengharapan akan hidup yang dipelihara oleh Allah. Ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Rupa-rupanya saudara, kita ini tidak dipelihara oleh harta kita. Sekalipun orang banyak harta, tapi harta tidak bisa mempertahankan nyawa. Saya kemarin ngobrol dengan Bapak Saragi. Saya bilang, Pak, lagi sakit begini, semangat. Bayangkan bapak-bapak, saudara sakit. Mungkin yang menjadi kekhawatiran dan paling menyesakkan hati itu bukan soal penyakit yang sedang melanda tubuh kita, tetapi bagaimana nanti istriku dan anak-anakku. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak itu memang Tuhan percayakan kepada kita, dan Tuhan meminta kita untuk membesarkan mereka dengan bertanggung jawab. Tuhan meminta kita untuk memelihara mereka dengan kasih, dengan cinta.
Tapi pemelihara yang sejati dan sesungguhnya bukan kita orang tuanya. Pemelihara sejati siapa? Tuhan. Papa saya mati, meninggal dalam kondisi kami 3 bersaudara, tak satu pun di antara kami yang sudah menikah. Waktu dia meninggal, saya sudah selesai S1, adik saya sudah S1, Nathanael. Kesia waktu itu masih belum tamat. Sedang menempuh S2 kami, saya dan Nathanael. Tapi bicara hidup dan kemapanan masih jauh dari kata mapan. Dalam kondisi seperti itulah papa saya berangkat kepada Bapa di sorga. Tapi aku tahu papaku sudah melakukan apa yang dia perlu sebagai seorang ayah yang diberikan tanggung jawab untuk membesarkan anak-anaknya. Tapi pemelihara sejati hidupku dan hidup adik-adikku adalah Tuhan Yesus. Maka berharaplah kepada kekuatan Allah. Berharaplah kepada pemeliharaan Allah. Bahkan ketika saudara menderita, ada kabar baik bahwa kita tidak menghadapi penderitaan itu seorang diri. Tuhan memelihara kita dengan kuasanya. Tuhan memelihara kita dengan kekuatannya. Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kita dengan kuasanya. Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita dengan kebaikannya. Hidup kita tidak lagi karena apa yang kita miliki di dunia. Tapi kita tahu pasti, sekalipun apa yang kita miliki hilang daripada kita, kita tidak akan hancur. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hidup. Jadi bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, jangan takut meninggal. Jangan takut mati. Ibu-ibu, jangan takut mati. Kalau aku mati masih muda, si Queen Pak Gembala. Masih kecil kali si Rafael. Masih kecil kali si Kiel. Kalau memang udah waktunya Tuhan, mau masih kecil kek, mau masih besar kek, tetap aja kembali sama Tuhan. Tapi banyak orang takut mati karena memikirkan bagaimana nanti anakku, bagaimana nanti keluargaku, bagaimana nanti suamiku, bagaimana nanti istriku. Kalau ibu-ibu mungkin nggak terlalu takut dia mati. Kenapa? Kalau aku mati kawinnya ini nanti, kan gitu. Tapi bapak-bapak biasanya cukup khawatir mengalami kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya Tuhan, anak kita juga punya Tuhan. Dan Tuhan yang kita sembah juga Tuhan yang sama yang akan memelihara anak-anak kita. Amin. Kita ada limitnya, tapi Tuhan yang kita sembah tidak punya limit. Masa kita memelihara anak-anak ada waktunya. Masa kita membesarkan anak 50 tahun, 60 tahun, udah jago itu. 70 tahun, udah hebat. Masa kita membesarkan dan merawat anak-anak kita 80 tahun, luar biasa. Kita punya limit. Tapi umur Sang Pencipta, umur dari Allah yang kita sembah tidak berbatas. Sekalipun kita sudah mati, Tuhan yang kita sembah tidak mati.
Sekalipun kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan kita tetap berkuasa. Maka kebangkitan Kristus adalah satu pengharapan akan pemeliharaan hidup kita, pemeliharaan pasangan kita, dan pemeliharaan anak-anak kita. Maka kalau saudara takut mati, takutlah mati. Takutlah mati karena belum banyak berbuat untuk kerajaan Allah. Itu. Amin. Takutlah mati karena belum banyak harta di sorga. Takutlah mati karena belum berbuah. Takutlah mati karena belum bertobat. Tapi kalau saudara udah berbuah banyak, udah bertobat sungguh, udah banyak hartanya di kekekalan, nggak usah takut mati. Lagi pula Tuhan kita baik. Kalau dianggapnya masih bisa kita dipakai, dipakainya terus. Dikasihnya umur yang panjang. Amin. Amin. Nah, pertanyaannya, saudara yakin nggak saudara masih bisa dipakai Tuhan? Nah, itu. Halo. Masih yakin saudara bisa dipakai Tuhan? Kalau nggak yakin udah balik aja, nggak apa-apa. Minta Tuhan, nggak bisa lagi aku dipakai. Kayak Elia kan, nggak terpakai lagi aku Tuhan, ambil saja nyawaku. Tapi rupanya Tuhan masih mau memakai Elia, setidak-tidaknya untuk mempersiapkan generasi berikutnya. Urapilah Elisa bin Mehola untuk menjadi nabi menggantikan engkau. Saudara, kalau Tuhan masih kasih kita nafas, khususnya bapak-bapak, kalau Tuhan masih kasih nafas, jangan takut mati. Gimana nanti anakku, gimana nanti istriku, gimana nanti cucuku. Enggak usah terlalu dipikirin itu semua. Kita punya Tuhan, mereka pun punya Tuhan. Tapi takutlah mati, bilang sama Tuhan gini, Tuhan jangan cepat ambil nyawaku, karena aku rasa masih kurang karyaku untuk kerajaan Allah. Selama ini masih berleha-leha aku Tuhan. Kata Pak Gembala itu menangkan jiwa, udah sekian tahun belum ada kubawa sama Tuhan. Nanti gak ada oleh-oleh kubawa di dalam kekekalan. Takut aku mati, Tuhan kasih panjang umurku. Yuk biar aku bertobat, biar aku membawa jiwa, biar aku berbuah, biar aku melakukan hal-hal yang bernilai kekal. Supaya itu kelak aku miliki di dalam kekekalan. Sekali lagi, Allah yang kita sembah tidak mati, dia hidup selama-lamanya. Maka itu adalah jaminan pemeliharaan atas hidup kita, atas istri, atas anak-anak, atas keluarga kita. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Apakah sekarang saudara sedang mengalami masa sulit? Percayalah, pengharapan kita bukan hanya pada akhir yang baik, tetapi juga pada penyertaan Allah dalam sepanjang proses kehidupan kita. Dialah yang akan kiranya memelihara iman kita, dialah yang kiranya akan menopang hati kita, dia juga akan menolong kita untuk tidak gampang menyerah. Dan dia juga akan menolong kita sehingga kita tetap mampu berharap sekalipun tidak ada alasan untuk berharap. Itulah yang namanya unshakable hope. Tetap berharap walaupun tak ada alasan untuk berharap. Kenapa? Karena Yesusku hidup. Mari kita bangkit berdiri.